sebelumnya semuanya. Selamat sore. Aku share screen dulu ya. Oke. Kayaknya ini host disable attendee screen sharing nih. Oh, mungkin hostnya untuk Mbak Nuri. Oh, di-share screen-in sama Mbak Nurinya, Mas. Oke, boleh. Jadi nanti saya minta next-nya gimana? Nanti Mas bilang aja next gitu, nanti mungkin Mbak Nuri bisa langsung next-in. Oke, boleh. Oke, Mas. Tolong di full screen dulu. Oke, sebelumnya terima kasih waktunya, Gabriel. Nama saya Luhki Ruwana Yogi, teman-teman bisa panggil saya Luhki atau Yogi juga boleh. Saat ini saya aktif di Gaslight Pictures seperti yang diceritakan oleh Gabriel. Saya bikin film pendek juga, kemudian sedang mempersiapkan film panjang. Tapi untuk sehari-hari bekerja saya di Catchlight lebih banyak bikin audiovisual seperti iklan atau dokumenter seperti itu. Nah, di sini saya pengen membawa sebuah judul namanya Siasat Kerja di Era Digital, Produksi dan Distribusi Karya Audiovisual. Kenapa saya menekankan di produksi dan distribusi? Karena sampai sekarang relatif perkara produksi dan distribusi ini mengalami dinamika yang cukup fluktuatif, apalagi di era pandemi seperti ini. Jadi saya ingin sharing bagaimana kondisi sekarang dan mungkin bisa untuk jadi bayangan teman-teman dunia produksi dan distribusi audiovisual ini ke depannya seperti apa. Boleh next? Nah, ini sedikit tentang Catchlight. Jadi mungkin tadi sudah diceritain dikit oleh Gabriel, saya bikin sejak kuliah. Saya bikin tahun 2009 waktu itu, saat itu ya masih iseng-iseng aja gitu ya, iseng-iseng bikin project. Terus lama-kelamaan jadi serius. Kemudian boleh di next lagi. Nah, ini mungkin saya pengen kenalin sedikit. Jadi selama ini kami bekerja dengan banyak perusahaan, baik itu nasional, multinasional maupun internasional. Nah, sebenarnya sebelum pandemi, karena kami sering kerja dengan perusahaan multinasional dan internasional yang itu kita memiliki keterbatasan lokasi. Jadi sebenarnya sebelum pandemi kami sudah sangat sering berhubungan lewat internet. Baik itu cuma email-emailan ataupun video call waktu itu pakai Skype mungkin, dan beberapa klien seperti klien multinasional seperti Danone itu mereka punya platform sendiri untuk melakukan conference lewat internet. Mungkin saya pengen kasih contoh bagaimana nanti skema kami bekerja dengan memanfaatkan internet ini. Boleh di next? Nah, skema produksi audiovisual. Oke, boleh di next. Nah, ini satu contoh project dengan Verstegen. Verstegen ini klien kami dari Belanda. Jadi ceritanya mereka itu mereka itu punya koneksi dengan petani petani merica di Riau. Nah, kantor mereka sendiri di Belanda dan mereka ingin meng-highlight kegiatan petani ini di Indonesia. Kami berhubungan hanya lewat internet. Boleh di next, akan kami jelaskan sedikit. Nah, alur produksinya seperti ini. Pertama, mereka menghubungi kami lewat email. Mereka menjelaskan briefnya, mereka akan bikin video seperti apa, bla 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 bla. Kemudian berikutnya kami memberikan penawaran. Penawaran itu lebih ke kami memberikan konsepnya akan seperti apa, kemudian harganya bagaimana. Nah, setelah mereka deal, kemudian kita mengadakan kontrak. Di sini pihak-pihak yang terlibat itu klien, produser, dan sutradara. Ini kami berkomunikasi cuma lewat email. Jadi kami nggak melakukan video call, kita hanya email-emailan aja. Satu yang penting, bagaimana mereka kemudian bisa percaya dengan kami, lebih ke karena kami memiliki track record, jadi mereka mendapatkan rekomendasi dari rekanan mereka untuk kontak dengan kami, sehingga walaupun karena di kontrak ini adalah kontrak antar negara,
yang menurut saya secara kekuatan hukum itu bagi kami lemah, karena mereka menggunakan hukum-hukum di negara Belanda. Cuma karena kita memiliki trust issue, kami percaya dengan orang yang saling merekomendasi, jadi kami bisa bekerja sama. Jadi di sini yang terlibat adalah klien, produser, dan sutradara. Kemudian setelah penawaran ini kita teken kontrak, kita beralih ke konsep secara lebih detail. Di sini kami membuat script, storyboard, dan schedule. Schedule itu termasuk jadwal syuting, jadwal segala macam. Di sini yang terlibat adalah klien, produser, sutradara, dan storyboard artist. Di sini komunikasi kami masih memakai email. Saya kirim konsep, mereka beri feedback, konsep beri feedback, sampai akhirnya kita deal di satu draft final. Biasanya kami menggunakan Google Drive supaya semua orang bisa mengakses. Kemudian eksekusi, yaitu shooting, editing, dan sound mixing. Kalau teman-teman komunikasi pernah pasti tahulah ya proses syuting, atau nanti mungkin bisa saya jelasin dikit. Jadi di sini klien itu tidak datang ke lokasi. Jadi kami berkomunikasi lewat WhatsApp. Beberapa kali kami harus mengirimkan video yang sudah di capture ke mereka untuk mereka kemudian mereview. Lalu yang bekerja selain produser dan sutradara, ada kru lapangan, ada kameramen, ada anak sound, ada hacker segala macam, kemudian kru editing dan sound design. Ini semua kami kerjakan tanpa tatap muka, bahkan sampai sekarang, ini project tahun kemarin, bahkan sampai sekarang kami belum pernah ketemu sama kliennya ini siapa, orangnya kayak apa, kita belum pernah ketemu, tapi pekerjaan selesai. Boleh lanjut? Itu untuk syuting. Nah, kami mengerjakan animasi juga. Ada dua kasus di sini yang menarik. Yang pertama ini adalah Sad for Rise, ini project animasi. Ini kliennya di Belanda juga, Nelen Surmans namanya. Kemudian tolong boleh di next. Boleh next. Nah, project ini, Koin-Koin Lia, projectnya dengan Isuzu Indonesia, ini adalah project animasi kami saat pandemi. Jadi waktu itu di bulan Ramadan, Isuzu Indonesia ingin membuat campaign tentang Isuzu, tapi karena pandemi tapi karena ada pandemi di sini, jadi kita nggak bisa syuting waktu itu, ada PSBB segala macam. Lalu kami memutuskan untuk membuat animasi. Ini pengalaman yang unik karena kami sama-sama di Indonesia, tapi kita tidak bisa berhubungan satu sama lain. Akhirnya kami membuat animasi. Untuk workflow sendiri sedikit berbeda. Boleh di next. Nah, oke, alur produksinya untuk bagian awal hampir sama ya, brief, penawaran kontrak. Nah, yang agak sedikit berbeda di bagian konsep ini nanti setelah project deal, saya melibatkan animator sejak awal. Jadi di sini setelah skripnya jadi, saya bikin storyboard, lalu saya harus melibatkan animator untuk istilahnya untuk rembukan atau untuk menggodok storyboard ini bersama-sama. Di situ ada klien juga. Di sini kami memanfaatkan Zoom meeting, hampir setiap prosesnya kami akan selalu Zoom meeting dengan klien. Kemudian kami juga memanfaatkan Google Drive. Semua komunikasi data lewat Google Drive, semua bisa akses, klien, produser, sutradara, storyboard, artis, animator, semua bisa akses Google Drive. Lalu ketika eksekusi, itu sebenarnya bukan syuting ya, tapi animating, sorry. Proses animasi dilakukan, animator akan membuat animasi berdasarkan storyboard, lalu setiap frame, setiap gerakan itu akan di-present ke klien lewat WhatsApp, lewat WhatsApp, lalu mereka akan membuat catatan, lalu beberapa catatan akan kita omongkan lewat Zoom meeting seperti ini. Jadi bisa dibilang sebenarnya sekarang apa yang tersedia di internet itu sangat membantu kita untuk
untuk bekerja, untuk membuat karya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan hal itu sih sebenarnya. Boleh lanjut? Nah, saya ingin jelasin. Jadi beberapa proyek animasi terutama atau beberapa proyek yang saya lakukan karena butuh kecepatan segala macam, kami biasanya memakai pihak ketiga untuk mendapatkan materi yang kami inginkan. Seperti saya ingin jelasin dikit-dikit, ada 4 website yang sangat sering kami gunakan. Pertama adalah Premium Beat. Ini adalah website penyedia musik secara berbayar dan legal. Jadi di sini seperti library musik yang punya tema banyak sekali, dan untuk mendapatkan musik itu kita harus membayar. Ini sering sekali kami pakai lebih karena beberapa pekerjaan kami itu menuntut waktu yang sangat cepat. Jadi untuk kalau harus bikin itu kelamaan, jadi kami milih beli. Kemudian Shutterstock, mungkin teman-teman sudah akrab dengan Shutterstock, penyedia gambar, video secara legal dan ini beli. Kemudian Freepik. Freepik ini banyak dimanfaatkan oleh teman-teman animasi untuk cari gambar vektor, sehingga memudahkan mereka untuk bekerja, untuk membuat grafis. Jadi mereka bisa istilahnya memodifikasi dari gambar yang ada dan secara legal. Ini sangat menyenangkan ketika kita banyak memakai proyek animasi, dan ini sangat membantu. Jadi kita tidak perlu memulai dari nol. Lalu ada lagi yang sangat menarik menurut saya, ini Fiverr.com. Di Fiverr.com ini lihat tagline-nya, find the perfect freelance services for your business. Kami sering memanfaatkan Fiverr.com ini untuk mencari voice over artist. Jadi di sini isinya banyak sekali profil-profil freelancer di dunia ini yang mereka istilahnya mengiklankan dirinya di situ. Misalnya di sini ini gambar ini adalah seorang video editor. Lalu banyak sekali di situ, ada scriptwriter, ada segala macam. Ada animator, apapun. Yang paling sering saya kontak adalah voice over, karena beberapa proyek kami adalah bekerja sama dengan orang dari luar negeri. Mereka sering meminta voice over dalam bahasa Inggris, tetapi dengan logat yang bukan logat, dengan aksen asli, misalnya British atau Amerika, yang itu sangat susah dicari di sini. Di Fiverr ini saya bisa terkoneksi dengan voice over dari Inggris, voice over artis dari Amerika. Saya tinggal kontak mereka, lalu saya berikan deskripsi proyeknya seperti apa, order, bayar, mereka kirim, selesai. Jadi enak sekali pakai Fiverr ini. Mungkin kalau teman-teman ada bakat serah, mungkin nulis atau gambar atau editing apapun, bisa coba Fiverr.com ini. Ini sangat membantu pekerjaan sih. Jadi kita bisa kerja sama dengan banyak orang di dunia ini. Kita saling terkoneksi. Sepertinya dunia sekarang akan ke arah seperti itu. Boleh lanjut? Nah, itu tadi perkara proyek atau kerjaan, di mana distribusi itu tidak terlalu kami pikirkan, karena itu sudah menjadi pekerjaannya klien. Ketika kami sudah kirimkan karya ke klien, itu selesai, sudah urusan saya. Nah, beda dengan film. Di film ini, setelah misalnya saya bikin film, saya harus memikirkan distribusinya seperti apa. Jadi nggak cuma di laptop aja, tapi film itu harus ketemu penontonnya. Nah, di sini saya ingin jelasin bagaimana skema distribusi film sebelum terjadi pandemi ini dan setelah terjadi pandemi ini. Nanti teman-teman bisa dapat gambaran kira-kira mungkin masa depan itu akan seperti apa. Boleh lanjut? Saya mau ngomongin film pendek dulu. Umumnya ketika film selesai, atau yang biasa saya lakukan, film itu akan saya distribusi ke film festival dulu. Kenapa? Karena film festival ini menjadi semacam marketing gratis bagi saya untuk memasarkan film ini. Ketika sebuah film itu masuk ke film festival, dan itu adalah film festival yang besar, maka itu akan memberi exposure terhadap film itu, sehingga itu juga memiliki dampak
marketing yang gratis. Kemudian kalau di Indonesia jarang sekali televisi membeli film pendek, kecuali ketika pandemi ini beberapa film saya diputar oleh TVRI, tapi sebelumnya memang jarang sekali skema televisi membeli film pendek di Indonesia. Kalau di Eropa ini sudah wajar, beberapa televisi akan membeli film-film pendek yang ada di film festival di sana. Mereka akan nonton, lalu ketika mereka tertarik, mereka akan menghubungi filmmaker-nya, lalu membeli film itu. Nah, biasanya film ini memiliki umur di sirkuit film festival itu memiliki umur sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Artinya, misalnya saya produksi film tahun 2018, di tahun 2020 film festival tidak akan mau lagi untuk ngambil film saya. Itu sudah semacam peraturan yang ada, jadi itu mungkin teman-teman perlu tahu juga. Nah, setelah 2 tahun itu terlampaui, maka biasanya saya kemudian melempar itu ke online platform. Kenapa? Karena film festival itu tidak mau menerima film yang sudah biasanya tidak mau menerima film yang sudah dilempar di platform online. Jadi platform online ini menjadi jendela terakhir, menjadi pilihan terakhir setelah film itu berusia sekitar 2 tahun. Ini untuk film pendek. Di film pendek kita masih belum terlalu bisa banyak ngomongin bisnis. Nah, yang cukup menarik mungkin nanti di film panjang, boleh dilanjutkan. Boleh next. Oh sorry. Nah ini di film panjang sebelum pandemi. Jadi ketika film selesai, biasanya akan ada 2 skema yang dipilih. Pertama melalui film festival dulu. Setelah melalui film festival baru masuk ke bioskop di Indonesia. Ini saya ngomongin film Indonesia aja ya. Biasanya setelah masuk bioskop, kemudian tidak ada penonton lagi, mereka akan menjual ke televisi, kemudian dilanjutkan dijual di online platform. Tapi ada juga beberapa film yang memilih untuk tidak lewat film festival, langsung ke bioskop, kemudian televisi dan online platform. Kenapa beberapa memilih ke film festival dulu? Pertama karena seperti yang saya bilang di awal tadi, film festival itu memberi exposure, memberi marketing gratis, sehingga pembuat film tidak perlu mengeluarkan biaya marketing yang besar. Sementara beberapa film yang memilih untuk langsung ke bioskop biasanya memiliki materi atau memiliki dana marketing yang besar, seperti Dilan, Warkop segala macam. Itu mereka dana marketingnya besar, jadi mereka tidak perlu film festival untuk menjadikan exposure film mereka. Kedua juga karena target penonton. Biasanya langsung di bioskop atau di Indonesia ini memang mereka punya target penonton Indonesia, jadi mereka tidak terlalu memilihkan penonton di luar negeri. Ini sebelum pandemi. Lalu apa yang terjadi setelah pandemi? Boleh di next. Oke, sebelum ngomongin era pandemi, ada era Netflix. Kalau saya bilang era Netflix, kenapa? Karena Netflix ini seperti anomali yang muncul di dunia film. Jadi kita bisa tahu bahwa Netflix ini adalah sebuah perusahaan besar yang dia tidak hanya mendistribusi film, tapi mereka juga memproduksi film. Yang menarik adalah kita lihat Netflix ini juga mulai memasuki pasar-pasar film festival seperti jadi Netflix ini kan online ya. Netflix ini online, tapi film festival mau ngambil film dari Netflix. Ini yang cukup menjadi perhatian banyak orang. Seperti 3 contoh film ini. Pertama, Okja. Ini adalah filmnya Bong Joon-ho. Sutradaranya Parasite. Film ini rilis di Cannes Film Festival. Kemudian ada Roma. Film ini rilis di Venice. Kemudian ada Marriage Story. Film ini rilis juga di Venice. Bisa kita tahu bahwa film-film ini sangat sukses di festival, juga sangat sukses di Netflix, tapi mereka sama sekali tidak masuk di bioskop, kecuali Marriage Story. Marriage Story masuk di bioskop. Kemudian Netflix juga punya Netflix Theater di US sana, di Indonesia belum ada. Jadi mereka punya format bioskop untuk memutar film-film Netflix. Ini jelas sebuah tantangan besar bagi industri bioskop yang selama ini merajai
market film. Nah, kemudian boleh lanjut. Boleh di next. Bagaimana dengan era baru sekarang? Boleh di next. Nah, kalau sebelumnya film-film itu distribusi pertama kali itu selalu di film festival dan bioskop. Di pandemi sekarang, mereka sama sekali tidak bisa melakukan itu karena jelas film festival dan bioskop itu mengundang banyak orang, mengundang kerumunan, sehingga mereka sama sekali tidak bisa banyak film festival yang meng-cancel kegiatannya dan banyak bioskop yang tutup dan kita tidak tahu akan buka kapan. Sementara film ini, kalau kita ngomongin film panjang, ini harus segera dijual seperti roti. Roti itu harus segera dijual, harus ketemu penontonnya, harus ketemu konsumennya. Kalau enggak akan basi seperti itu. Jadi siasatnya seperti apa? Selama ini yang dunia film masih meraba-raba, tapi sekarang mulai ada beberapa solusi. Kita boleh next. Ya, harus melakukan adaptasi. Adaptasinya seperti apa? Kita boleh next. Boleh next. Oke, saya ingin memperkenalkan satu festival film bernama Locarno Film Festival 2020. Locarno Film Festival ini salah satu festival elis atau festival besar di dunia, sekaligus yang tertua di Eropa. Tahun ini mereka untuk kali pertama menggelar festival secara online, yang sebelum-sebelumnya nggak pernah mereka pikirkan sebelumnya jelas, karena online ini semacam hal yang dihindari buat mereka. Nah, untuk tahun ini mereka terpaksa harus membuat format online, dan kebetulan film saya berjudul On Friday Noon saat itu diundang untuk diputar di sana. Dan bisa ditonton secara online di seluruh dunia. Ini tampilan sebelah kiri ini adalah posternya, sebelah kanan adalah tampilan websitenya. Jadi untuk tetap memutar roda-roda mereka, akhirnya Locarno Film Festival memilih untuk memasuki dunia online. Jadi kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa, tapi kalau yang saya lihat dari platform yang dibangun oleh Locarno ini, platform ini sangat sempurna, bisa saya bilang hampir sempurna, karena mereka tetap tetap bisa mengambil film-film terbaru dan orang-orang tetap mau memutar filmnya secara online. Dan yang menyenangkan adalah ketika film festival sebelum pandemi itu hanya bisa ditonton oleh orang-orang yang datang ke festival atau yang kota itu, sekarang di Locarno Film Festival saat itu semua orang di dunia bisa nonton film di sana secara online. Ini sangat menarik, walaupun masih sangat prematur untuk dibilang ini adalah masa depan. Cuma mereka sudah membuat embrio awal bagaimana film festival beradaptasi dengan pandemi ini. Boleh next. Lalu ada juga yang menarik, ada satu kasus film Indonesia yang saya lihat namanya, judulnya Mudik. Film ini secara timeline sudah saatnya masuk bioskop, tapi ternyata bioskop di Indonesia ini tutup semua. Jadi mereka memilih untuk langsung mendistribusikan ke online platform bernama Mola TV. Ini menarik, dan kalau saya lihat baru Mudik film terbaru yang melakukan itu. Film-film lain di Indonesia masih nunggu bioskop buka, tapi Mudik sudah berani untuk masuk ke online platform lewat platform baru bernama Mola TV. Ini sangat menarik, artinya industri distribusi film online mulai dilirik dan mulai bisa menempati sebagai jendela pertama untuk mendistribusi film. Ini menjadi tantangan tersendiri buat bioskop nantinya. Kita nggak tahu ke depan akan seperti apa, tapi ini semacam, jadi saya pernah ngobrol waktu itu sama pemilik bioskop tua di Jogja, waktu itu namanya Bioskop Permata, itu bioskop yang sudah tua sekali, sekarang sudah tutup. Waktu itu dia bilang dia kalahnya itu bukan sama 21, tapi kalahnya dengan VCD bajakan. Artinya dia itu kalah dengan teknologi, itu bukan kalah dengan sesama pengusaha bioskop. Nah,
ini masih sangat jauh sih, mungkin bioskop nasib bioskop akan seperti itu masih sangat jauh. Cuma gara-gara pandemi ini platform online VOD untuk memutar film sekarang semakin naik daun. Bisa kita lihat, boleh next. Boleh next. Kita tahu ada iFlix, di mana dia bahkan sekarang punya iFlix ini perusahaan dari Malaysia atau Singapura kalau nggak salah. Dia punya khusus tentang film Indonesia yang terdistribusi di situ. Lalu dia juga punya original content yang distribusinya seperti Netflix langsung ke mereka, nggak lewat bioskop dulu. Boleh next. Ada juga video, ini yang muter film-film Indonesia. Lalu boleh next. Ada lagi ini yang paling baru, namanya bioskop online, kalau teman-teman tahu. Ini dibuat oleh Visinema. Visinema itu sebuah studio film yang cukup besar di Indonesia. Saya pikir mereka cukup cerdik dan sadar dengan peluang yang ada. Gitu. Semua orang nggak bisa ke bioskop sekarang. Akhirnya mereka membuat platform sendiri, membuat platform online sendiri untuk mendistribusi film-film yang menarik dari bioskop online ini adalah mereka mendistribusi film-film yang susah dicari, susah ditemui. Ini sangat menarik sekali. Jadi sekarang ternyata nggak ada bioskop itu sekarang film mulai bisa diputar di VOD. Kalau saya lihat mungkin ke depannya jika pandemi ini maksud saya jika pandemi ini lama sekali untuk berakhir, maka saya yakin pasti platform-platform seperti ini akan bermunculan. Seperti kalau saya boleh cerita sedikit, ada seorang, waktu saya di Korea tahun kemarin, saya ketemu seorang teman, dia sutradara film. Dia bahkan sudah memutuskan untuk tidak mendistribusikan filmnya di bioskop. Karena di Korea itu industri streaming online, film-film yang diputar secara streaming ini, itu sudah sangat menjamur dan banyak sekali. Jadi setelah dia selesai bikin film, dia langsung distribusi itu ke VOD. Di sana jumlahnya ada lebih dari 200-an platform dari internet. Jadi dia menurut matematika dia itu lebih menguntungkan bagi dia daripada harus ke bioskop. Jadi mungkin bisa jadi Indonesia akan ke arah sana juga nantinya. Boleh next. Oke, jadi sedikit kesimpulan kalau saya boleh ngomong. Pertama jelas produksi menjadi tantangan di era pandemi seperti ini, apalagi syuting di mana harus melibatkan banyak orang dan kita harus melakukan protokol kesehatan dan harus pakai masker, satu hal yang saya tidak suka, tapi harus dilakukan ketika produksi. Kemudian distribusi ternyata bisa disiasati, artinya dengan teknologi yang semakin maju dan internet yang semakin cepat, distribusi film melalui online itu ternyata sudah bukan masalah lagi. Jadi sekarang atau ke depan itu perubahan di dunia ini itu pasti. Jadi kita siap-siap aja. Itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Kalau nggak ada waktu teman-teman bisa tanya lewat DM IG atau website saya. Oke.